Untuk mengeluarkan suatu hukum halal, haram, makruh, mubah. Namanya ijtihad. Orangnya mujtahid. Mengerahkan segenap kemampuan untuk melawan hawa nafsu, melawan tamak, melawan bakhil, melawan kikir, melawan semua keinginan hawa nafsu disebut dengan mujahadah. Kesaktian Ustadz Abdul Somad oleh Fahri Emil Habib. Suatu ketika ada seorang alim dari Jawa yang dijadwalkan mengisi pengajian di masjid di dekat rumah mertua saya. Saya kemudian mendengar desas-desus dari nenek istri, bahwa ada orang kampung yang menghasut masyarakat agar tidak hadir di pengajian beliau, karena beliau adalah orang suluk. Nenek saya yang juga bimbang mengenai keabsahan suluk bertanya kepada saya, memangnya bersuluk itu sesat? Saya bisa saja menjelaskan dengan dalil dan istidlal yang banyak, mulai dari keutamaan salat berjamaah selama 40 hari ataupun beriktikaf yang dilakukan sejak sebelum bulan Ramadan hingga hari raya. Tapi karena saya juga paham bahwa nenek barangkali tidak akan mampu mencerna dalil yang banyak, saya jawab dengan singkat saja, Ustadz Abdul Somad bersuluk nek, bagaimana mungkin orang sepintar Ustadz Abdul Somad akan bersuluk jika suluk itu sesat? Di lain kesempatan, ada juga orang yang menuding bahwa tarikah itu sesat di hadapan saya. Sambil melayangkan tudingan, ia juga minta profil dari saya bahwa pandangannya itu benar. Tentu saja saya tidak bisa membenarkan sesuatu yang keliru. Saya bisa saja menyampaikan dalil bahwa tarikah dalam tasawuf itu merupakan ekuivalen dari mazhab dalam fikih. Ia merupakan sepertiga dari agama serta pengejawantahan ihsan. Tapi karena rumitnya penjelasan, saya tanggapi saja pernyataan bapak tersebut bahwa orang G sekelas Ustadz Abdul Somad pun mengambil baiat tarikah. Kalau tarikah itu sesat, tidak mungkin Ustadz Abdul Somad akan berbaiat, walaupun kita tidak nafikan bahwa memang ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada tarikah tapi mereka sesat. Ada pula jamaah di Masjid Muhammadiyah yang berguyon bahwa ia menerima semua kelompok pergerakan, baik itu Perti, Jamaah Tablik, HTI ataupun Salafi Wahabi, asal bukan Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya bisa menanggapi pernyataan ini dengan menyampaikan kealiman pendiri Nahdlatul Ulama, kiprah Nahdlatul Ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta pengesahan aturan syariat dalam undang-undang resmi negara. Namun saat itu saya katakan kepada si bapak, Pak Bapak adalah simpatisan Ustadz Abdul Somad, tahukah Bapak bahwa Ustadz Abdul Somad itu Nahdlatul Ulama? 3 kejadian di atas, memang tidak saya tanggapi dengan argumen ilmiah. Namun apa yang saya sampaikan justru lebih majleb bagi awam, karena memang inilah tipikal awam, mengikuti tokoh yang sudah mereka akui kepakarannya. Dalam hal ini, Ustadz Abdul Somad, sosok fenomenal yang kajiannya mempersatukan. Entah bagaimana mau menyebutnya, namun memang terbukti, statemen Habib Lutfi tentang beliau bukanlah main-main. Mau Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, asalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah, semua mengakui Ustadz Abdul Somad. Saya pun dulu anti tasawuf. Silakan tanya kawan-kawan seangkatan saya. Ustadz Abdul Somad lah yang membuka mata saya tentang tasawuf yang sebenar tasawuf. Bahkan lembaga pendidikan pun banyak yang meminta tazkiyah berupa sambutan dari Ustadz Abdul Somad agar banyak muridnya. Usaha travel umrah pun yang menggandeng Ustadz Abdul Somad tak pernah sepi peminatnya. Ustadz Abdul Somad efek begitu dahsyatnya. Tapi ya itulah, kadang gemas juga kita. Tiba akan berlaba, nama Ustadz Abdul Somad dibawa-bawanya. Namun saat Ustadz Abdul Somad diserang, atau manhaj Sunni ala Madrasah Asyariyah wal Maturidiyah yang diusung Ustadz Abdul Somad diserang, diam-diam saja dia, bahkan dia cenderung mendukung para pembunuh karakter Ustadz Abdul Somad. Nah, kalau ini, ini parah nih. Secara furu, tentu saja saya memiliki beberapa poin perbedaan dengan Ustadz Abdul Somad. Namun usul itikad dan dakwah kami sama. Sama-sama moderat, tidak radikal, tidak pula liberal, umatan wasatan, dan memang mengusung konsep ini berat. Bagi yang radikal, kita dituduh liberal, bagi yang liberal, kita dituduh radikal. Maka tuduhan makhluk memang seharusnya tak diladeni, cukuplah Allah sebaik-baik wakil. Semoga Allah jaga beliau, serta para asatidz serta keluarga besar YTWU.
Semoga kita bisa sama-sama berjuang mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk jadi lebih baik. Dalam majlis yang berkah ini, Ustadz Abdul Somad menyindir pegiat tasawuf yang melenceng, namun masih diterima umat karena pernah duduk semajlis dengan beliau. Kita sama-sama doakan agar yang gulu bisa insyaf, yang tidak tahu bisa menjadi tahu, yang mufrid dan muwarid bisa menjadi mutawassit.